Tiba-tiba Nurul langsung berdiri dengan kasarnya sampai akhirnya buat bunyi kursi yang kuat tuh loh. Brak! Dia bangun kayak gitu kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi. Dan kisah horor malam ini datang dari salah satu Wawa aku yang namanya Ami dari Sumatera Barat. Halo Ami. Nah, waktu aku ceritain ke HW tentang sekolah angker lalu, Wak, banyak nih dari Wawa yang juga sharing tentang keangkeran sekolah kalian masing-masing. Emang kayak cerita horor sekolah tuh nggak pernah ada habis-habisnya, Wak, ya. Pasti ada aja ya kan. Nah, ini nih termasuk kisah horor kita malam ini, di mana Ami ini juga menceritakan pengalaman horornya yang bukan hanya dia sendiri saja yang ngalamin, melainkan seluruh teman-teman di sekolahnya pun menjadi saksi, Wak, pada saat kejadian menyeramkan ini terjadi. Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Nah, sekarang nih barulah ya kita masuk ke kisah horor Wawa di sekolah lagi. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horornya Ami malam ini berawal dari salah satu SMP yang berada di Sumatera Barat, Wak. Nah, SMP ini memang lumayan terkenal karena prestasi terbaik siswa-siswanya. Tapi sebenarnya, Wak, SMP ini, kata Ami, menyembunyikan sebuah sejarah kelam yang berkaitan erat dengan pembantaian para pemberontaknya Perang Padri, Wak. Yang menurut kesaksian kakeknya Ami sendiri, yang merupakan salah satu polisi pada saat itu, Wak, para pemberontak tersebut dihilangkan nyawanya, ditembak mati di sekolah itu. Jadi lumayan ada sejarah kelam tentang sekolah ini kan. Nah, sekolahnya di mana? Nggak dikasih tahu lah. Tapi yang jelas, Wak, sejak kelas 1 SMP, Ami ini mengaku sebenarnya di sekolah ini memang udah banyak kali kejadian aneh. Mulai dari cerita teman-temannya Ami, bahkan pengalaman pribadi Ami sendiri. Nah, di sini Ami mau ceritain kejadian yang menurut Ami paling epic, Wak. Jadi kisahnya itu bermula pada saat Ami ini duduk di kelas 2 SMP. Nah, posisi kelas dalam SMP mereka itu kayak berhadap-hadapan gitu, Wak. Misalnya nanti di sisi kanannya itu kelas 81 sampai 85. Nah, nanti di sisi kirinya 86 sampai 89. Dan nanti di antara kelas tersebut ada kayak lapangan berumput gitu loh, Wak. Dan di ujungnya itu kayak ada kantin dekat 89. 89 tadi di sini ya, di situ. Nah, kebayang ya kalian kurang lebih posisinya. Nah, posisi kelas Ami dan teman-temannya tempati adalah di kelas 89 ini, Wak, yang di dekat kantin. Di mana kelas itu merupakan bekas gudang tempat kerajinan, Wak, yang memang disengaja diubah menjadi kelas reguler karena sekolah mereka ini lagi kayak kekurangan kelas gitulah. Dan selain kelas ini merupakan bekas ruang kerajinan, konon katanya juga nih, Wak, ya, di kelas itu ada jasad anak kecil yang dikubur tepat di depan kebun kelas mereka tuh. Kan depannya ada kayak taman-taman kan, dikuburnya di situ katanya. Ini kalian ingat bagian sini ya. Nah, tapi sebenarnya cerita itu ya udah cuma kayak cerita-cerita belaka Jawa yang nanti akan dijadikan topik waktu istirahat datang gitu kan, diobrol-obrolin. Tapi itu awalnya. Sampailah saatnya Ami dan teman-temannya ini sendiri mengalami peristiwa menakutkan itu bersama-sama langsung, Wak. Nah, jadi ya waktu itu kan Ami sama kawan-kawannya itu lagi beraktivitas seperti biasa lah bersama ibu gurunya, Ibu Sri lah kita panggil ya. Ini ibu guru seni budaya. Dan kebetulan waktu itu lagi mendung, Wak, yang akhirnya membuat ya hawa kelas itu dingin lah gitu. Saking dinginnya, Ami yang duduk di bangku kedua bersama temannya pun kayak saling berpegangan tangan gitu untuk sama-sama membuat kehangatan lah. Dan hal ini nggak cuma dirasain sama mereka berdua aja. Bu Sri gurunya pun merasakan hawa dingin ini saat teman-temannya juga. Tapi, Wak, menurut Bu Sri dinginnya tuh kayak nggak biasa. Bu Sri merasa ada yang nggak beres dengan hawa dingin itu. Akhirnya Bu Sri pun mintalah kepala sekolah pula, kepala kelas untuk tolong tutup jendela sama pintu ya biar anginnya nggak masuk. Dingin kali suasana hari ini gitu kan. Dan Ami serta teman-teman di sekelasnya pun juga merasakan dingin yang ada di kelas itu tuh kayak betul-betul aneh kali gitu dinginnya, Wak. Kayak betul-betul nusuk kali. Mendung gak cuma hari itu aja, beberapa kali juga udah pernah mendung, tapi gak pernah sedingin ini. Tapi kenapa pas mendung kali ini itu kayak nusuk kali rasanya. Gak pernah-pernahnya kayak gitu, Nat. Tapi ya meskipun begitu, pelajaran pun tetap berlangsung, Wak, seperti biasa, walaupun dengan suasana yang aneh tersebut. Nah, singkat cerita, Wak, bel istirahat pun berbunyi. Ya seperti biasalah, anak-anak kelas pun mulailah keluar menuju ke kantin dan beristirahat, yang memang kantinnya itu posisinya kan dekat samping kelas mereka tuh. Nah, pada saat itu, Wak, keadaan kantin yang memang sangat ramai. Ami dan dua orang temannya pun waktu itu datang ke kantin tapi nggak langsung jajan. Mereka duduk lagi tuh di dekat pintu rumahnya Bu Kantin, Wak. Nah, kebetulan nih, Wak, ya, suaminya Ibu Kantin tersebut merupakan kayak penjaga sekolah. Makanya rumahnya tuh ada di dalam sekolah. Dan sedikit informasi tentang Ibu Kantin, Wak. Ini nanti ada kaitannya nanti tentang cerita ini. Jadi informasinya adalah Ami ini tahu kalau Ibu Kantin ini memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan nih, bungsu. Nah, anak bungsu perempuannya Ibu Kantin ini berusia sekitar 8 tahun, Wak. Dan dia punya kebiasaan selalu kayak kelihatan mondar-mandir gitulah di sekitar rumah setiap kali jam istirahat. Lumayan aktif gitu lah, Wak, anaknya. Entah itu dia main, entah itu dia berangkat sekolah, ataupun dia bantu mamanya. Pokoknya lebih sering kelihatan anak ketiga ini dibanding 2 abang-abangnya itu. Nah, hari itu entah kenapa Ami ini kayak malah kecarian si adek ini di mana gitu. Kita sebut aja nama adek ini Mimi ya. Mana si Mimi ya? Kok tumben-tumbennya nggak nampak? Biasa jam-jam segini udah nongol dia ini dekat kantin. Kok ini nggak ya tumben-tumbennya?
mungkin lagi ada di dalam gitu ya, apalagi kayak gimana. Udah tuh nggak begitu diambil pusing tuh sama Ami, Wak. Dah sampailah akhirnya setelah Ami dan teman-temannya ini memutuskan untuk ayo kita ambil tempat duduk makan kita lagi. Nah Ami waktu itu sekilas melihat di depan kelasnya mereka yang bersampingan sama kantin tadi kan ada taman kan, Wak. Nah di sana Ami lihat ada kawannya yang namanya Nurul. Nah Nurul ini, Wak, merupakan anak yang lumayan populer kali lah di sekolahnya, karena Nurul itu memiliki wajah yang cantik, tubuhnya tuh berisi, pipinya cabi. Anaknya juga suka ceplos-ceplos kata si Abi, dan kadang suka nyindir penampilan orang kata si Abi, Wak, si Nurul ini. Nah si Nurul itu lagi duduk di beton yang dibuat kayak berbentuk persegi gitu, Wak, di depan kelasnya. Nah di tengah persegi beton itu ada kayak taman kecil, jadi kayak kursi petak gitulah, di tengahnya ada taman ya. Nah si Nurul duduk di situ sambil iseng-iseng cabut-cabutin rumput, Wak. Nah ibu kantin yang melihat Nurul lagi cabut-cabutin rumput itu tiba-tiba langsung bilang gini, Nurul, hati-hati di sana. Jangan salah cabut, Nurul. Nah Nurul yang dengar itu ya udah, dia cuma diam aja dan menganggap omongan ibu itu ya omongan angin lalu aja lah, Wak. Nurul tetap dulu dicabut-cabutnya lah rumput-rumput itu kan, sambil dia ngobrol sama kawan-kawannya yang memang berada di sana juga. Ya bro, ya masa iya, Wak? Kayak gitu. Nah Ami yang juga mendengarkan ucapan ibu kantin tadi pun lalu ya udah kembali fokus lagi lah sama makan siangnya. Nah tapi, Wak, tiba-tiba nih nggak lama kemudian Ami sama kawan-kawannya yang ada di kantin dikejutkan dengan suara teriak dari luar kantin yang akhirnya membuat mereka ikut kaget kan. Wah, kata apa tuh, Wak? Langsunglah mereka berlari ke arah suara. Ternyata Nurul lah yang menjerit waktu itu, Wak. Kemasukan dia. Enggak, Nurul nggak kemasukan dong. Nurul ini menjerit karena dia tidak sengaja menarik sebuah benda berbentuk tali putih yang panjang, Wak, dan terlihat seperti kayak, tahu kalian kain putih panjang tuh apa? Kain kafan. Iya, keluar dari taman kecil yang dicabut-cabutin itu. Cuma, Wak, waktu itu memang mereka tetap berpikir positif. Mungkin aja itu merupakan kayak sampah plastik gitulah yang memang terkubur lama. Nggak nyangka kalau itu adalah kain putih yang macam-macam itu. Enggak. Kata si Nurul, ngapain dan apa ini, mungkin ini sampah mungkin, kata si Nurul gitu. Udah balik lagi lah ke kesibukan masing-masing kan. Nah ingat kalian kan tadi kejadian tadi, ingat ya? Nah adalah tuh kan, Wak, ya. Keesokan harinya mereka pun beraktivitas lah seperti biasa. Tapi, Wak, Nurul yang biasanya kan anaknya heboh kan, canda-bercanda apa segala macam ceriwis lah gitu, tapi mendadak di hari itu Nurul ini diam, pendiam dia pokoknya. By the way, Nurul ini teman satu kelasnya si Ami, Wak, ya. Diam aja dia, gak banyak omong sama sekali. Nah teman-temannya sedikit bingung, Wak, melihat sikap Nurul ini kok udah gak kayak biasanya, kok banyak diam aja dia ini kan. Tapi mereka waktu itu hanya berpikir, mungkin Nurul lagi bad mood kali ya, atau mungkin memang lagi ada masalah. Nah adalah tuh, lanjutlah belajar lagi. Sampailah tiba di saat jam istirahat, Wak. Semua anak-anak kan keluar lagi nih untuk istirahat. Semua keluar kecuali Nurul. Dia tetap diam di mejanya sambil menatap kosong ke arah buku catatannya. Diam aja. Begitu. Sampai setelah waktu istirahat selesai pun, Wak, Nurul masih ada di bangkunya dengan keadaan yang sama, masih melengok ke arah buku depan mata itu, Wak. Gak istirahat ya. Nah nengok kayak gitu satu persatu kawan-kawannya pun kayak mulai ngegodain si Nurul nih, Wak. Barek bana masalah nampak Erol. Kayak berat kali masalah nampak Nurul. Sampai ndak gerak-gerak kami tengok dari tadi ya. Baru putus kok Nurul. Galau kali nampak udahlah cari aja yang baru lagi itu sama abang aja. Gitu lagi digoda-godain gitu, Wak. Nah waktu udah digoda-godain kayak gitu tetap aja nggak ada respon dari si Nurul. Diam aja si Nurul tuh, Wak. Dan keadaan bedanya si Nurul ini, Wak, nggak cuma terjadi di hari itu aja, melainkan Nurul ini menjadi banyak diam dan menyendiri seperti ini selama beberapa hari ke depan. Beberapa hari setelah kejadian dia narik sesuatu di taman tuh, Wak. Sampailah di suatu hari pas pelajaran siang, Wak, tiba-tiba Nurul ini kesurupan. Dan menurut kesaksian teman sebangkunya nih, Wak, ini seram nih. Si Nurul ini awalnya tuh bertingkah biasa aja. Ini kesaksian kawannya ya, kawan sebangkunya. Awalnya dia biasa aja, kawan. Ya macam dia beberapa hari kemarin diam-diam aja tuh, masih kayak gitu. Gara-gara aku juga gak nyaman, akhirnya aku tanya lah sama dia, kok ngapa Nurul kok diam-diam aja dari kemarin, lagi galau kau, ceritalah sama aku. Nah pas lagi ngomong ini, awalnya si Nurulnya menjawab, Wah, enggak biasa aja. Dari yang dia ketawa, Wak, tiba-tiba dia mendadak diam gitu loh. Nah aku nengok itu kan, aku udah ngerasa iya ada yang aneh ini, kata kawan sebangkunya kan. Tadi kok ngakak, tiba-tiba kok diam kayak gini. Diperhatikan lagi sama si kawan ini. Dan kalian tahu nggak, lama kemudian aku lihat tangannya si Nurul nih yang awalnya terlipat di atas meja kayak gini, tiba-tiba merentang lurus ke depan, terus jari-jarinya yang awalnya terbuka kayak gini, Wak, mengepal. Kayak gini, ngepal. Kan? Nah aku yang kaget nengok tingkah dia kayak gitu, langsung aku tatap mukanya. Nah disitulah waktu aku tengok mukanya, mata Nurul tuh udah putih semua, tau kalian? Yang hitam udah gak ada tuh, putih. Disitulah baru aku menjerit, Bu Nurul kenapa nih?
kata dia kayak gitu. Itu yang buat teman-teman sekelasnya Nurul yang lain termasuk Ami pun yang lagi fokus belajar tuh langsung menoleh lah ke arah mereka. Dan mereka semua yang ada di kelas itu pun ikutan kaget Wak, karena mereka juga melihat matanya si Nurul itu putih semua. Terus tangannya ngepel kayak gitu, ngerentang ke depan kayak gini ha. Apa enggak shock semua waktu itu Wak? Ibu guru pun nengok. Dan pada saat itu Wak, ibu gurunya langsung ngambil instruksi. Dia bilang gini, cepat kalian ke tempat ibu sekarang, cepat. Akhirnya anak-anak yang lain tuh berjalan itu pelan-pelan ke arah ibu guru yang di depan kan. Nah pas mereka ini pelan-pelan bergerak mendekat ke ibu guru, tiba-tiba matanya Nurul ini langsung menatap ke arah mereka. Kebayang kalian, dia kan yang diam pertama kayak gini ha. Kawan-kawan ini kan pada jalan, ibu guru di situ jalan semua kan, set. Dia kan kayak ini. Tiba-tiba ini matanya, anggaplah mataku ini apa putih Wak ya. Gini, kawan-kawan yang bergerak dia langsung gini. Serem banget. Cepat aja jalan kata ibu tuh kan. Cepat. Nah, nggak usah ke tempat ibu, kalian jalan aja ke pintu keluar ya nak. Ya, jalan pelan-pelan kata ibu tuh gitu. Udah lah tuh perlahan mereka bergerak lah kan. Bergerak nih. Dengan posisi mata Nurul tuh masih menatap mereka, bergerak kepala ini nengok mereka jalan kan ini. Gitu. Nah posisi Nurul waktu itu berada di bangku ketiga dan merupakan bangku kedua dari belakang Wak. Jadi tengah dia berarti kan. Nah mejanya ada di baris kedua dari pintu. Jadi ibarat agak memojok lah dikit siapa si Nurul. Udah lah tuh kan kawan-kawannya diam aja tuh. Fokus Wak, jalan Wak. Cepat lah kau deh. Jalan. Nyampe depan pintu Wak. Tiba-tiba Nurul langsung berdiri dengan kasarnya sampai akhirnya buat bunyi kursi yang kuat tuh loh. Prak, dia bangun kayak gitu kan. Bangun dia masih badannya langsung berputar ke arah kawan-kawannya Wak. Ya Allah, aku membayangkan dengan jelas. Ami sama kawan-kawannya untungnya tetap kompak nih Wak. Dia diam ya kan. Sama-sama tatap-tatapan mereka nih. Mereka tengoklah ke arah ibu guru, Bu. Nih kami harus ngapain lagi ini Bu. Dan tanpa tinggal-tinggal ibu langsung ngangguin kepala. Kabur kata ibu tuh. Dengan begitu mereka semua langsung berlari itu keluar pintu. Ibu guru pun ikut juga berlari Wak. Dan pada saat itu pas mereka kabur, Nurul pun ikut ngejar mereka. Wah ya Allah. Tapi untungnya waktu itu ibu guru dengan cepat langsung bisa menutup pintu. Kurung lah itu jadinya akhirnya Nurul di dalam kelas sendiri Wak. Dan akhirnya waktu itu Ami sama beberapa kawan-kawannya langsung itu berlari ke tempat kepala sekolah untuk memberitahu tentang hal menakutkan itu Wak. Nurul akhirnya terpaksa memang harus dikurung terlebih dahulu di kelas karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menetralkan Nurul. Udah lah kan dilapor, Pak tadi gini Pak. Dan gak lama kemudian akhirnya kepala sekolah pun datang bersama Ustadz. Setelah itu barulah dibacakan ayat-ayat kepada Nurul. Nurul gak sadarkan diri Wak, dibawa balik itu sama orang tuanya. Hari itu ya. Kebayang gak sih kalian? Bangun. Wah dikejar ya Allah. Belum habis ceritanya nih Wak ya, belum habis. Setelah kejadian itu Wak, Nurul gak masuk sekolah sampai seminggu lamanya. Sampailah di hari ke-8 Nurul masuklah kan ke sekolah seperti biasanya nih. Nah pada saat itu gak ada hal yang aneh Wak terlihat dari Nurul. Dia kembali lagi menjadi berisik dan heboh di kelas. Udah gak diam-diam lagi dia nih. Nah sampailah masuk di jam pelajaran siang Wak. Kebetulan mereka waktu itu belajar prakarya. Dan saat itu mereka diharuskan membawa banyak alat tulis kayak gunting, kayak cutter, masih banyak lagi lah buat prakarya. Dan kebetulan lagi di hari itu Ami gak berada di kelas 89 itu Wak. Karena Ami sedang mengikuti ulangan susulan di kelas 81. Nah pada saat Ami lagi mengerjakan soal nih Wak ya, tiba-tiba nih terdengar suara jeritan keras lagi dari luar kelas yang akhirnya membuat semua orang di 81 tuh pun kaget lah kan. Ih apa tuh, dengar kalian? Kok ada orang suara teriak? Nah pada saat itu bapak guru yang sedang mengawasi ulangan Ami dan teman-teman lainnya bilang, udah, fokus, kerjakan soal kalian. Jangan ada ngintip-ngintip keluar, biar bapak aja ngecek. Dah, fokus, kerjakan sekarang. Dah, jalanlah bapak ini pergi keluar ngecek. Ami sama kawan-kawannya pun lanjut lagi nih ngerjain soal. Tapi Wak, nggak lama kemudian ketika bapak guru ini balik, bapak ini balik dalam keadaan pucat Wak. Masuk langsung dikuncinya pintu. Nah mereka yang ada di kelas 81 kan kaget kan, Pak, ngapa pintunya dikunci Pak? Bapak kenapa? Kok pucat kali? Ngapa di luar Pak? Ada banyak kali lah pertanyaan yang keluar dari murid-murid di sana kan Wak. Udah, diam kalian, diam. Jangan keluar kelas. Nurul kesurupan lagi. Itu kata bapak gurunya. Nurul tuh yang teriak berarti Wak. Nah kagetlah mereka semua yang ada di sana kan. Aduh kemasukan lagi si Nurul Wak. Dan gak lama kemudian Wak, biar kalian tahu, terdengar tuh pengumuman dari speaker sekolah yang mengatakan, anak-anak semuanya cepat tutup pintu kelas kalian dan jangan ada yang keluar kelas. Diumumin Wak di sekolah. Dan gak lama setelah pengumuman tersebut Wak, kembali terdengar lagi suara ketawa dari luar kelas mereka. Dan karena penasaran ya kan, semua pada sontak lah mendekati jendela tuh Wak, ngelirik negara keluar, ada apa we. Begitupun si Ami. Udah gak bisa dilarang lagi sama bapak pengawas. Suara bapak juga ketakutan kok. Dan pas saat si Ami ini mengintip Wak, Ami kaget sejadi-jadinya karena dia melihat Nurul lagi berada di tengah lapangan berumput tadi, sedang bermain-main sambil tertawa sayup-sayup
terdengar Nurul ini berkata, cantiknya bunga ini, katanya pakai bahasa Melayu. La cantik bunganya, cantik betul, kayak gitu lah mungkin kurang lebih kan. Soalnya dia itu mendayu-dayu katanya. Semua pada lihat Wak Nurul kayak gitu. Aduh aku merinding. Dan setelah itu mereka pun kaget sekaget-kagetnya ketika mereka melihat Nurul mulai berlarian ke arah mereka sambil membawa sebuah gunting di tangannya, Wak. Bawa gunting. Kayak gitu. Nurul mulailah ngedekatin kelas-kelas yang ada di samping kiri dan kanannya kan. Sampailah titik di mana Nurul nih sampai di depan ruangan 81, ruangan ulangannya si Ami itu. Nurul menatap di ke arah mereka yang lagi berada di dalam itu sambil mengetuk-ngetukkan gunting yang dibawanya ke kaca jendelanya sambil berkata, "Yuk, main yuk. Main yuk. Yuk. Main yuk, Kak, yuk. Kak. Main, Kak, yuk." Nengok itu mereka pun langsung akan menjauhi kaca. Nurul pun kemudian berpindah ke arah pintu, dan dia terlihat seperti mencoba ingin membuka gagang pintu dari luar tuh. Tak 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 tak, kan tidak bisa terbuka, kan dikunci sama si bapak kan. Terus tiba-tiba diketok-tok kan ya. Tak 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 tak. Pakai ujung gunting yang dia bawa tadi itu, tak tak, pertama pelan tuh. Wah, makin lama makin kuat. Dan bahkan Ami serta teman-temannya bisa melihat saking kuatnya ketokan dia pakai gunting itu tembus pintu tuh tembus. Dan pada saat kayak gitu Nurul pun masih bilang, Kak ayo main lah Kak, main yuk Kak, main yuk Kak, main yuk Kak, main yuk Kak, main yuk, kayak gitu. Makin lama nadanya makin kuat gitu. Mereka yang ada di dalam kelas itu cuma bisa baca ayat kursi, baca doa banyak-banyak dengan kuat, namun semakin kuat mereka bacain doa, semakin kuat juga si Nurul nih mau ngedobrak pintu. Macam mana lah keadaannya hari itu ya. Semua orang loh lihat. Ini kejadian ini gak akan pernah dilupakan, ini satu angkatan pasti ya kan. Ngedala tuh kan akhirnya 15 menit pun berlalu, akhirnya 3 ustadz datang untuk menenangkan si Nurul ini. Nurul masih memberontak dengan kuat, yang ada 7 guru yang mencoba memegangi Nurul tuh kewalahan untuk megang dia sendiri aja. Bahkan Nurul juga sempat menendang salah satu guru di bagian perut sampai buat ibu tuh pingsan, biar kalian tahu. Dan waktu itu juga Nurul sempat kabur keluar masih dalam keadaan kesurupan. Gimana nggak bikin heboh sekolah tuh kan? Nggak sekolah aja heboh, warga di luar pun panik. Karena kebetulan sekolahnya Nurul ini ada di dekat pemukiman warga, Wah, ada anak dari sekolah ini kesurupan. Jalan tuh banyaklah warga ikut juga ngebantu nangkap si Nurul kan, Sampai akhirnya Nurul ini berhasil tertangkap di dekat Kodim. Dibantu sama tentara di sana, Udah ditangkap kan, Nurul ini pun langsunglah dibawa balik lagi ke sekolah. Nurul kembali dibawa ke sekolah dengan beberapa tentara dengan keadaan rambut yang udah acak-acakan, rok sekolah udah pada koyak dan baju yang dipakai udah penuh tanah, semua ada kotor. Setelah Nurul sampai, Nurul pun langsunglah dibawa ke salah satu kelas yang memang sedang dikosongkan untuk acara gitulah, dan dia ditidurkanlah di sana untuk diruqyah. Namun sebelum itu salah satu ustadz tersebut sempat berkomunikasi ini dengan arwah yang merasuki Nurul kan, dan ternyata sosok itu menjawab dengan suara anak kecil sambil diselingi, ya saya mau ajak main. Siapa nama kau? Ayu. Berapa umur kau? 8 tahun. Di mana asal kau? Sumatera Utara. Ngapa kau rasuki tubuh dia nih? Dia ganggu tempat aku. Ganggu tempat aku. Kok lama-lama gue kayak anak kecil yang itu. Coy, dia ganggu tempat aku, kata si anak kecil kan. Iya, dia ganggu tempat aku, Pak. Soalnya katanya dia sambil nangis sambil ketawa, Kenapa? Ada apa sama tempatmu? Nangis ya nggak mau dijawab pertanyaan Ustadz yang terakhir tuh. Akhirnya karena memang dia nggak mau jawab, ya udahlah Ustadz pun akhirnya mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya Nurul, dan Nurul pun balik lagi dijemput sama orang tuanya. Dan setelah kejadian ini, Nurul pun akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah karena katanya setelah kejadian itu setiap kali dia masuk sekolah ini pasti kesurupan lagi. Aku nggak kebayang loh macam mana posisi kawan-kawan di SMP ini ya. Ini pasti menjadi kisah yang nggak akan terlupakan satu angkatan, bahkan mungkin untuk angkatan-angkatan berikutnya. Yang awalnya mereka pikir itu cuma mungkin kisah-kisah fiktif-fiktif aja gitu. Karena akhirnya mereka satu sekolah ngerasain hal itu. Nah jadi gitulah kisahnya. Tapi nih ya, sebelum Ami tutup kisah ini, kalian masih ingat gak anak perempuan ibu kantin, si Mimi yang gak pernah lagi Ami sama kawan-kawannya tengok? Nah kalian tahu Mimi ini kemana? Berdasarkan cerita ibu kantin, kata Mimi ya, ibu kantin itu sendiri yang bilang, ternyata anaknya Mimi ini mengalami kelumpuhan. Dia nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara. Karena apa? Karena, Mimi sudah mengganggu taman yang berada di depan kelas mereka itu. Miminya.
Mimi pun menjadi salah satu korban setelah bermain-main di taman depan 89. Bunga, sekarang gimana keadaannya? Wallahualam, nggak tahu aku. Ami ceritakannya sampai batas itu aja. Semoga Dek Mimi segera pulih ya Dek ya. Dan gak lupa juga buat Nurul, semoga aku baik-baik aja di luar sana. Dan katanya juga semenjak kejadian si Nurul ini kelas 89 itu kembali dikosongkan. Dan taman yang ada di depan kelas 89 itu sekarang udah dipagarin biar gak sembarangan orang bisa main di sana. Sebenarnya kata Nurul masih banyak lagi kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini, yang juga dulu katanya ada seorang siswa yang meninggal lompat ke dalam sumur belakang masjid di sana tuh. Tapi kayak ditutupin gitu kejadiannya. Dan juga sebenarnya kasus kesurupan ini bukan kali pertama, Gak cuma Nurul aja, dulu-dulunya juga udah pernah sering terjadi gitu. Tapi pihak sekolah ini berusaha untuk menutup informasi ini supaya nggak nyebar kemana-mana lah. Karena ini kan juga sekolah unggulan lah gitu kan. Nah, itulah mereka berusaha untuk menjaga nama baik sekolah ini. Jadi itu juga makanya si Ami nggak ada kasih tahu nih sekolahnya di mana, apa namanya, nama daerah di Sumatera Barat nggak ada dikasih tahu kan. Oke sekali lagi Ami, terima kasih banyak kau sudah mau menceritakan kisah horormu kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi, udah cukup bikin aku merinding ini. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim ceritanya selengkap mungkin, serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama terus dengan di channel aku. See you next video, bye.